Halo semuanya, saya Amanda Maulina dari kelas 2K Manajemen SDM. Kali ini saya akan bahas sedikit mengenai improve kompetensi atau memperbaiki kompetensi. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jenis dan kategori kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Layli Spencer and Signe Spencer pada tahun 1993, kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Michael Armstrong pada tahun 1994, kompetensi merupakan apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Menurut Margaret Dale pada tahun 2003, kompetensi merupakan menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Komponen kompetensi. 1. Motivize. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. 2. Self-concept. Sikap, nilai, dan citra diri seseorang. 3. Skill. Kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. 4. Traits. Karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. 5. Knowledge. Pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. 1. Kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. 2. Keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. 3. Pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. 4. Karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. 5. Motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. 6. Isu emosional. Hambatan dari blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. 7. Kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Kedua, agak sulit diperbaiki. Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Ketiga, sulit diperbaiki. Inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan,
kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Halo semuanya, sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai bertemu di video selanjutnya.